Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagaimana kita telah rencanakan, alhamdulillah semoga lancar acara kita ini tentang review teknologi yang sepertinya dari pernyataan-pernyataan yang muncul ini lebih dari sekedar sebuah buku. Sehingga saya sudah direkam belum? Sudah direkam, alhamdulillah. Suara host dengar ya? Oke. Langsung saja kepada dua pembicara kita, yaitu Bapak Ramli Cibro dari Pasifik dan Bapak Zulfata yang sedang di Kutaraja, agar mempresentasikan makalahnya masing-masing sekitar 15 atau 20 menit, yang mungkin sekiranya dengan tetap persepsi dan asumsi serta prinsip kita adalah mengedepankan kemajuan intelektualitas yang penuh dengan, kalau kata Alatas itu, takdib. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bung Ramli Cibro untuk presentasinya sekitar 15 atau 20 menit. Dipersilakan kepada Bung Ramli Cibro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk berbicara. Yang saya hormati para senior-senior kami, Bapak Saleh Safi'i, Bapak Bung Alkaf, Khairul Miswar, dan lain-lain, termasuk Pak Mirja Ardi, senior-senior kami. Pada kesempatan ini, sebenarnya yang layak membedah teknologi itu adalah bidannya sendiri, yaitu Prof. Kamaruzaman Mustamam Ahmad. Cuman entah kenapa saya didaulat untuk berbicara tentang produk orang lain gitu. Itu mungkin nanti takutnya tidak seimbang. Apalagi di sini yang hadir adalah senior-senior saya semua. Saudara Zulfata juga senior saya secara keilmuan. Baiklah, saya mulai saja. Sebenarnya kalau pendapat saya pribadi ya, tentang teknologi itu hanyalah sesuatu yang biasa. Artinya teknologi biasa-biasa saja. Biasalah teknologi. Tidak ada yang unik sebenarnya. Yang saya pahami ya, yang saya pahami tidak ada yang unik dari kedengaran suara saya, host. Ya, lanjut. Mantap. Apakah suara saya kedengaran? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang terlalu signifikan ya dari teknologi itu untuk dikatakan unik, karena kalau kalau dalam term antropologi, sesuatu yang unik itu identik dengan keterbelakangan, karena antropologi itu sendiri produk postkolonial. Jadi kalau kita katakan teknologi itu unik, janganlah hendaknya. Teknologi adalah biasa-biasa saja. Yang kedua, teknologi itu sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu berbahaya ya. Dia hanya satu paradigma yang ingin menawarkan sesuatu yang berbeda dari cara kita melihat Aceh. Kemudian teknologi itu hanyalah suatu pengembangan dari suatu kelanjutan dari dari Aceh Studies atau ilmu-ilmu keacehan. Mungkin bisa di-share Share sendiri bisa juga ini bro, udah jadi co-host nih. Oh gitu ya? Ya. Share sendiri. Share sendiri bro. Atau Pak Host saja biar ini. Pak Host lagi belajar juga nih.
Pertanyaannya kemudian, tiba-tiba saya jadi gentar sendiri. Sekali lagi saya katakan saya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa itu, tidak terlalu menguasai apa yang diharapkan oleh penulisnya tentang teknologi. Cuma apabila kita telusuri, memang ada upaya untuk memetakan teknologi secara serius sebagai suatu bidang keilmuan, sebagai satu paradigma keacehan. Mungkin ini bagian dari pengembangan postkolonial itu, yang Ken Subaltern speak itu, yaitu bisakah teknologi bicara tentang dirinya. Jadi kalau selama ini Aceh hanya bicara tentang dibicarakan oleh orang lain, atau Aceh itu hanyalah sesuatu yang apa namanya dibicarakan sebagai bagian dari narasi yang lebih besar. Hari ini Aceh mencoba untuk dalam term teknologi tadi mencoba untuk berbicara tentang dirinya dalam perspektif dirinya sendiri. Jelas di situ ada pro kontra, ada yang setuju dengan teknologi dan ada yang tidak setuju dengan teknologi. Alasan yang tidak setuju mungkin karena dianggap teknologi itu tidak berbicara sesuatu yang baru, hanya mengulang-ulang sesuatu yang sudah sudah pernah disebutkan oleh para peneliti sebelumnya. Kemudian ada yang menuduhkan juga bahwa teknologi tidak memiliki fondasi filsafat. Tapi ada juga yang mendukung teknologi. Teknologi adalah istilah kita itu, kalau kita meminjam istilah Oman Fatur Rahman itu, instalasi rasa. Instalasi rasa keacehan bagi studi Aceh itu sendiri. Saatnya Aceh berbicara tentang Aceh. Mungkin itu yang diharapkan oleh penulisnya. Inilah yang membuat saya agak gentar di sini, karena kita membicarakan sesuatu yang milik orang lain yang orang tersebut tidak ada di sini. Kemudian tujuan lain dari teknologi itu yang saya pahami adalah adanya upaya untuk menyatukan antara Aceh sebagai subjek dengan Aceh sebagai objek pengetahuan. Modernisasi memunculkan sekularisasi. Sekularisasi pemisahan antara objek yang diketahui dan objek dan subjek yang mengetahui. Ada kesan seolah-olah semakin jauh jarak yang diambil oleh objek terhadap subjek, itu semakin objektif suatu kajian tersebut. Padahal sebaliknya, semakin jauh suatu objek dengan subjek, justru semakin tidak terkontrer apa yang ingin dijelaskan oleh subjek dan apa realita yang ada di dalam objek tersebut. Jadi kalau di dalam istilah mistisisme itu ada penyatuan, mengetahui yang mengetahui dan yang diketahui itu satu. Yang mengetahui dan yang diketahui itu menyatu. Jadi tidak ada keterpisahan. Sebaliknya yang terjadi pada sekularisasi pengetahuan itu, semakin jauh suatu objek mengambil jarak dari suatu subjek mengambil jarak dari objek yang dia teliti, itu semakin objektif, dan objektivitas itu melahirkan modernisme, melahirkan kapitalisme dan kolonialisme, melahirkan sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari realitas. Kita mengetahui sesuatu yang jauh dari diri kita. Kita mengetahui sesuatu yang berada di luar diri sendiri. Inilah yang ingin dikonter oleh teknologi, bagaimana yang saya pahami, bagaimana orang Aceh itu dapat membangun paradigma keilmuan keacehan. Seperti itu. Lalu, pertanyaan kemudian, ini yang di sini. Slide nomor berapa? Ya, ini. Slide nomor 3, host. Siap. Slide nomor 3. Langsung? Belum ini. Oke. Teknologi yang saya pahami setelah membaca buku-buku KBA,
Oh. Setelah membaca buku-buku KBA itu, adalah penyebutan beberapa intelektual yang menginginkan, seperti yang saya sebut tadi, sebagai satu konstruksi keilmuan yang lebih paradigmatik, yang memiliki kekhasan Aceh di dalamnya. Kemudian ia hanyalah sebuah aktivitas akademik yang mencoba membedah worldview keacehan, baik secara linguistik semantik, ada studi tentang bahasa, ada studi tentang kata-kata, pengambilan kata kunci, kemudian ada antropologi fenomenologi, yaitu melihat realitas Aceh secara langsung sebagai orang Aceh. Kemudian, next, kita di apa tadi? Can Acehnology speak? Ya. Bisakah Acehnologi bicara? Apakah orang Aceh bisa berbicara tentang Aceh itu sendiri? Ada dua pendapat di sana. Yang pertama mengatakan Acehnologi itu tidak bisa bicara. Alasannya karena Acehnologi itu tidak memiliki basis kebaruan. Alasannya begitu. Sebenarnya tidak ada yang benar-benar baru di dunia ini. Semua adalah hasil konstruksi dari pemikiran-pemikiran sebelumnya. Pun jika Acehnologi mengambil referensi-referensi dari Barat, itu adalah satu keniscayaan karena kebetulan konstruksi keilmuan di sana lebih mapan. Toh pada akhirnya referensi-referensi yang dipilih juga merupakan pilihan yang subjektif. Kemudian apa tadi? Ada yang mengkhawatirkan Acehnologi tidak memiliki fondasi filsafat. Saya kira proses untuk membangun fondasi filsafat itu sudah ditunjukkan oleh Acehnologi dalam buku Acehnologi 1. Di situ sudah dibahas tentang ontologi keacehan, kemudian juga dibahas tentang proses pembacaan mistik terhadap kesadaran diri orang Aceh dan lain-lain sebagainya. Kemudian apa lagi tadi? Next dulu Prof. Host. Sampai ke tema, kita langsung saja ya ringkas, nanti kalau ada yang didiskusikan lebih jauh itu di tema-tema menuju Acehnologi. Pada hostnya tema-tema menuju Acehnologi diringkaskan saja. Oke. Slide berapa itu di paling ya itulah dia. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya Acehnologi sudah membangun kerangka keilmuannya yang lebih mendasar, yang dimulai kalau dilihat di sini ada 4 aspek yang dikembangkan oleh Acehnologi. Yang pertama adalah aspek studi kawasan, kemudian Aceh Studies, kemudian epistemologi Acehnologi, dan pembinaan Acehnologi. Itu yang saya baca dari beberapa buku beliau. Studi kawasan itu mencakup sejarah pemikiran Islam sampai kepada tema-tema keislaman yang berkaitan dengan kawasan, dalam hal ini kawasan Melayu Nusantara Asia Tenggara, kemudian dikaitkan dengan Aceh. Kemudian untuk membangun Acehnologi tadi, KBA juga menggunakan referensi dari Aceh Studies yang sudah berkembang sebelumnya. Aceh Studies yang sudah berkembang sebelumnya, seperti dia punya istilah-istilah sendiri. Bapak kita ini punya istilah-istilah sendiri untuk menjelaskan apa saja aspek-aspek Acehnologi yang hendak digali untuk membangun Acehnologi tadi. Seperti ada istilahnya kerak peradaban Aceh, jejak spirit Aceh, jejak budaya Aceh, dan lain-lain sebagainya. Secara mendetail itu ada di 6 volume Acehnologi. Kalau mau yang lebih praktis, saya juga pernah menulisnya dengan tidak sengaja. Buku rekonstruksi pemikiran KBA, di situ dijelaskan tentang tema-tema Aceh Studies secara sedikit ringkas. Kemudian epistemologi Acehnologi, kita perhatikan di situ ada islamisasi ilmu, di mana Acehnologi tadi juga sangat identik dengan nuansa upaya islamisasi Aceh
melalui proses teologi Aceh itu Islam, Islam itu Aceh, memang agak berbahaya. Kemudian frikativisasi ilmu, yaitu spiritualitas keilmuan, berkenaan dengan posisi para ulama dalam mengkonstruksi keilmuan di Aceh. Orang-orang irfan itu, orang-orang yang sudah sampai pada puncak irfani itu, mereka menjadi poros, kata beliau, bagi pengembangan keilmuan teknologi. Kemudian hubungan manusia dengan Tuhan, wahdatul wujud. Tapi wahdatul wujud ini bukan wahdatul wujudnya tasawuf ya. Saya kira ini wahdatul wujudnya intelektual. Akal yang sudah sampai pada pemahaman semesta. Jadi bersifat paradigmatik. Tidak ada lagi di sana salah dan benar. Semua akan kembali kepadanya. Kemudian insan kamil juga perspektif intelektual akademik. Bukan insan kamil dalam perspektif sufistik. Meskipun tinjauannya adalah tinjauan sufistik. Ya, kayak mana caranya? Ya, oke. Kemudian epistemologi irfani sebagai pengamatan fenomenologi terhadap fenomena keacehan yang lebih dekat kepada sufistik. Kemudian tadi ada lagi beliau istilahnya dari Hamzah ke Hegel, yaitu integrasi dan interkoneksi keilmuan. Tidak mampu kita hindari untuk tidak merefer kepada Barat, tapi bukan berarti kita mengekor kepada mereka, akan tetapi mereka menjadi batu pijakan bagi kita untuk mengembangkan keilmuan yang lebih mandiri. Kemudian pembidangan teknologi, gambarannya ini saya lihat seperti sebuah desain keilmuan, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Pembidangan teknologi meliputi sejarah, kosmologi, metafisika dan filsafat, sosiologi Aceh. Ini kan sejarah, kosmologi, sosiologi, antropologi itu semua sudah ada di tempat lain. Tapi KBA ingin mencari karakteristik keacehan dari perspektif Aceh. Sejarah Aceh yang dilihat oleh orang Aceh itu bagaimana, sosiologi Aceh yang dilihat oleh orang Aceh itu bagaimana, dengan pendekatan apa tadi? Pendekatan apa kata kita sebut itu? Pendekatan subaltern tadi, bisakah saya berbicara tentang diri saya sendiri? Subjektivisme itu tidak bisa kita hindari. Ya memang itu sudah menjadi satu tuntutan bahwa subjektivisme itu akan mengikut sendiri. Karena memang target atau tujuan kita adalah kita berbicara tentang diri kita dan menurut perspektif kita. Gitu. Kemudian saya singkat saja. Next. Host. Next. Ya. Next ya. Ya. Ya, next aja. Nah, biar ringkas saja. Teknologi sebagai konstruksi keilmuan. Teknologi itu semacam paradigma ya. Jadi kalau katakan teknologinya ilmu atau ilmu apa? Teknologi itu bukan ilmu, dia hanya paradigma. Sama seperti islamisasi ilmu, interkoneksi ilmu atau apalah itu sebagainya. Mereka punya paradigma dan paradigma itu jelas mempengaruhi ilmu. Sama seperti sekulerisme, liberalisme itu juga paradigma sepahaman saya, di mana itu juga mempengaruhi keilmuan, bahwa di atas ilmu ada paradigma, di atas paradigma ada politik dan lain-lain sebagainya, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oke. Jadi di sini KBA ingin mengkonstruksi worldview keacehan melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan menggali kata-kata kunci dalam istilah Aceh yang disebut tadi semantik analisis tadi. Yang kedua adalah melalui peninjauan langsung terhadap fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat Aceh. Itu yang saya pahami. Next. Terakhir. Sebelum sampai ke pembicara selanjutnya. Oke. Ini slide terakhir kita. Ini dia. Jika peninggalan Aceh di masa lalu selama ini hanya menjadi artefak sejarah, maka KBA mencoba menggali khazanah masa lalu tersebut, melakukan konstruksi untuk tujuan membangun satu paradigma keilmuan yang disebut dengan teknologi. Itu saja mungkin dari saya.
Tapi pada intinya teknologi itu hanyalah satu ijtihad politik, ijtihad keilmuan, ingin membuat satu konstruksi keilmuan di Aceh dengan catatan bahwa dia menggunakan perspektif-perspektif yang perspektif-perspektif yang ada sebelumnya. Jadi memang benar bahwa tidak ada yang baru dari teknologi kecuali namanya. Tapi konstruksi dan upaya keilmuan dari teknologi itu adalah sesuatu yang harus kita apresiasi, sesuatu yang harus kita uji lebih lanjut. Ada satu kata menarik dari Haidar Bagir ya, katanya begini, bahwa suatu gagasan itu akan bertahan lama jika memiliki fondasi yang kuat. Teknologi itu sudah berjalan 10 tahun, bahkan pemiliknya sudah hampir meninggalkannya. Tapi hari ini kita duduk di sini malah membicarakan teknologi. Maka secara subjektif saya yakin teknologi pasti memiliki fondasi keilmuan yang cukup bagus sehingga beberapa di antara kita masih tertarik untuk mengkajinya. Mungkin itu saja dulu dari saya serahkan kembali kepada host. Sekali lagi saya katakan saya agak gelagapan di sini karena saya orang Pasifik, jauh dari komunitas akademik. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi dari Bapak Ramli Cibro mempresentasikan gagasannya. Apakah suara host masih didengar? Baiklah, untuk membuktikan apakah suara host masih... Dengar. Oh, alhamdulillah. Supaya acara ini lebih aktif, sejenak kita brainstorming. Ini kalau seandainya kita lagi training kepemimpinan kan. Baik, sekarang tidak saya simpulkan dulu apa yang disampaikan oleh Ramli, tapi poin-poinnya sudah bisa kita tangkap. Bahwasanya teknologi ini adalah berbicara tentang bagaimana insider berbicara tentang Aceh atau orang Aceh bicara tentang Aceh sebagai alternatif dari bagaimana Aceh itu dibicarakan oleh orang-orang luar. Selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Zulfata untuk menyampaikan presentasinya sekitar 15 menit. Untuk selanjutnya kita berdiskusi bersama karena kita harapkan partisipasi yang banyak dari para partisipan. Silakan kepada Zulfata. Baik, terima kasih Bang Miswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati semuanya, ada Bang Alkaf di sini, ada Pak Saleh, ada Bang Mirza, dan semuanya, Bang Miswar juga, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Intinya saya sedang berhadapan dengan para pemikir dan yang peduli tentang keilmuan yang berada di Aceh. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang mengapa saya menulis teknologi yang dipersoalkan ini, saya pertama kali itu bersentuhan atau bersinggungan dengan teknologi itu ketika masuk kuliah dengan Pak KBA. Intensnya sekitar 2017. Walaupun sebelum itu saya sering membeli buku langsung ke Pak KBA, barter buku dan diskusi panjang, termasuk diskusi verifikasi ilmu itu di ruang kelas. Nah, dari situ saya mulai memantau, walaupun segmen kajian teknologi itu agak sedikit berbeda dengan fokus kajian saya yang saya sebut itu agapolisme. Nah, mengapa bersentuhan antara agapolisme dengan teknologi ini? Karena teknologi itu menyinggung persoalan religi, menyinggung persoalan politik. Nah, sebelum ke situ saya pernah berdiskusi panjang di Banda Aceh itu dengan Bung Ramli Cibro sebagai pemerhati inten KBA yang saya anggap begitu.
ini loh perlu kita bicarakan. Dan diskusi itu kami membentuk angguk-angguk dan senyum-senyum saja. Nah, kembali ke tulisan saya pikir di-share nanti di grup Bang Miswar ya. Saya membaca Acehnologi itu mulai dari mulai dari teksnya. Jadi yang saya tulis ini saya kutip teksnya, nanti kita diskusikan. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ramli Cibro bahwa kita mengapresiasi Pak KBA ini telah mau menulis, memberikan analisis tentang keacehan. Dan saya juga sepakat di situ. Bahkan saya mendukung. Nah, dalam konteks ini, pijakan pertama, kesepakatan saya itu tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pengantarnya buku Acehnologi, M.A.D. Abdullah, terkait bahwa Acehnologi ini hanya sebatas usaha memberikan cara pandang atau sebagai pisau analisis. Sebatas ini tidak jadi persoalan. Nah, tetapi coba kita perhatikan ketika kita telah membaca 6 volume ini, kemudian kita cerminkan dengan pengantarnya KBA, Pak KBA, itu menemukan minimal itu 25 kutipan yang bagi saya itu patut dipersoalkan. Dipersoalkan itu bukan berarti itu tidak benar, tapi butuh kepatutan atau objektivitas dari kalimat itu. Nah, mengapa? Karena dalam sebuah mengkonstruksikan keilmuan, itu kita tidak bisa hanya memberikan untaian kata tanpa ada pembuktian. Begitu kira-kira. Mana itu? Misalnya kita coba lihat kutipan yang pertama. Kutipan yang pertama, Bang Miswar, dalam buku ini tidak ada hal yang baru. Kutipan yang pertama. Nah, saya pikir di sini adalah sesuatu yang bersifat rendah hati, wajar dalam sebuah pengantar. Untuk menata ulang konsep-konsep secara filosofis dan empiris tradisi ilmu menghasilkan di bumi Aceh. Oke, itu kita maklumi sebagai sebuah pengantar. Nah, yang menjadi ketertarikan saya adalah yang mengakibatkan tulisan Acehnologi unik ini berada pada kutipan kedua. Pada kutipan kedua itu terdapat pada bab 1 itu bab 3 halaman 77. Itu volume 1. Dalam kutipan kedua itu ditulis, sebab Acehnologi bukan sebuah ilmu seperti yang ada dalam ranah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu sosial dan umumnya. Disinilah keunikan saya untuk mempersoalkan Acehnologi ini. Nah, kalau kita bicara Acehnologi secara global seperti apa yang disampaikan Bung Ramli Cibro itu tadi, memang tidak ketemu dan tidak cukup waktu kalau proses interpretasi Acehnologi seperti itu. Tapi mari kita lihat teksnya seperti apa. Nah, di sini kalau memang Acehnologi ini itu bukan sebuah ilmu seperti apa yang dalam ranah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu sosial, lantas ini ilmu apa, gitu kan? Nah, saya melihat proses interpretasi KBA itu cenderung menggunakan argumentasi yang saya sebut ngaret, gitu. Bukan berarti melecehkan ya, tapi dia memberikan celah untuk orang berpikir, tapi dia tidak memberikan keputusan argumentasi dia itu apa. Nah, kemudian pada kutipan yang ketiga itu Acehnologi ini bagi para peminat studi Aceh. Acehnologi sedikit banyaknya akan membantu siapa saja ingin melakukan penelitian tentang Aceh. Buku ini tentu saja belum layak disejarkan ulama. Oke, itu saya pikir hal yang wajar. Nah, yang paling saya singgung di sini adalah ada pemahaman-pemahaman masyarakat, terutama peminat Aceh, bahwa Acehnologi ini adalah sebuah paham. Saya katakan itu belum jadi paham, karena itu masih sebatas sudut pandang. Kalau sebuah pemahaman atau isme yang kuat itu
minimal dia itu memiliki manifesto yang jelas. Nah, mengapa saya singgung demikian? Mari kita lihat pada kutipan ke-14. Dalam arti, keempat bukan 14. Dalam arti bukan lagi sebagai bagian ilmu sosial dan humaniora, melainkan dapat dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, memiliki akar keilmuan yang sangat otentik. Nah, ini yang kita persoalkan lagi. Saya ingin bertanya dalam konteks ini, bukan lagi sebagai ilmu sosial dan humaniora, melainkan dijadikan sebagai disiplin ilmu tersendiri. Artinya apa? Pak KBA itu menginginkan ini sebuah studi disiplin ilmu yang bisa dijadikan sebagai kajian dan bisa diajarkan ke TK, SD, dan seterusnya. Nah, kalau inginnya seperti ini selesaikan dulu problem keilmuan di dalamnya yang akan kita singgung nanti. Nah, kemudian kutipan kelima itu semakin menjadi-jadi. Rangkaian buku ini terkadang terdapat studi tentang dunia metafisik, mistik, filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, linguistik, dan seterusnya. Nah, ini yang membuat Pak KBA ini tidak menyelesaikan apa yang dia inginkan. Semua dicaplok, memborong begitu kan. Jadi kesesuaian apa yang disampaikan dalam pengantar dengan temuan kita di dalam buku itu kurang menarik. Misalnya pada bab filsafat Aceh, dia hanya mengulas, tidak memberikan keotentikan filsafat Aceh itu apa. Nah, ini kan bertentangan dengan honesty akademik gitu. Apakah seperti ini kajian akademik? Apa yang otentik dari filsafat Aceh? Apa yang otentik dari filsafat sosiologi Aceh yang dijabarkan oleh